Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik konsep sehat sakit di dalam epidemiologi. Para sahabat peduli sehat dan mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang apa itu konsep sehat dalam epidemiologi? Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Di dalam konsep sehat dan sakit dalam epidemiologi ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu mulai dari batasan sehat, kemudian batasan sakit dan penyakit, persepsi sakit dan penyakit, riwayat alamiah perjalanan penyakit. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan itu didefinisikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut undang-undang ini ada lima aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu salah satunya adalah fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Batasan sakit dan penyakit. Batasan sakit ditinjau dari berbagai segi, antara lain mulai sakit, berakhirnya sakit, dan lamanya sakit. Penyakit dapat dibedakan antara lain penyakit baru, lama, dan yang terjadi secara terus-menerus atau kronis. Juga penyakit dengan komplikasi yang ditimbulkan. Batasan sakit dalam statistik morbiditas. Sakit secara subjektif, yaitu merasa dirinya sakit, harus dianggap demikian meskipun dalam pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Sakit secara objektif, yaitu orang dianggap sakit bila dalam pemeriksaan benar-benar ditemukan adanya kelainan. Sakit berdasarkan hasil tes diagnostik, yaitu sakit bila dalam hasil tes ditemukan kelainan. Sakit berdasarkan kombinasi kriteria tersebut di atas, yaitu kriteria permulaan sakit saat dimana individu mulai sadar adanya gejala penyakit. Ini ada beberapa persepsi sakit dan penyakit. Di dalam kotak ini ada kotak 1, 2, 3, dan 4. Kita katakan sebagai di kuadran 1 ini itu ada penyakit dan juga dirasakan sakit. Di kuadran 2 yaitu penyakit tidak ada tetapi tetap merasakan sakit. Aneh. Kuadran 3 yaitu penyakit itu ada tetapi tidak dirasakan sakit. Ini tergolong orang kuat. Di kuadran 4 yaitu dipersepsikan bahwa tidak ada penyakit dan juga tidak ada rasa sakit. Artinya orang itu adalah dalam kondisi sehat. Riwayat perjalanan penyakit, riwayat alamiah perjalanan penyakit itu didefinisikan sebagai perkembangan penyakit tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Artinya benar-benar penyakit itu terjadi mulai nol sampai dengan berakhir. Adanya respon dari host terhadap stimulus dari interaksi antara agent dan environment. Jadi dikatakan sebagai suatu penyakit apabila si host itu berinteraksi dengan agent, host dan agent berinteraksi, yang mana dua hal ini dipengaruhi oleh lingkungan atau environment. Manfaatnya apa?
Mengetahui riwayat alamiah perjalanan penyakit itu bermanfaat untuk yang pertama adalah untuk diagnostik, yaitu masa inkubasi dapat dipakai pedoman penentuan jenis penyakit. Misalnya masa inkubasi 7 sampai dengan 14 hari ini biasanya penyakit polio. Juga yang kedua itu selain diagnostik juga pencegahan, yaitu manfaatnya untuk pencegahan, mengetahui rantai perjalanan penyakit dengan mudah, dicari titik potong dalam upaya pencegahannya. Jadi ini untuk upaya-upaya pencegahan. Yang ketiga manfaatnya epidemiologi sehat sakit ini yaitu untuk terapi. Terapi biasanya diarahkan pada fase paling awal. Lebih awal terapi akan lebih baik hasil yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah tahap prepatogenesis. Di dalam tahap prepatogenesis ini kita ketahui bahwa adanya interaksi awal antara ketiga faktor yaitu H, A, dan E. Ini disebut sebagai periode prepatogenesis. Faktor yang mempengaruhi di dalam tahap atau periode prepatogenesis ini yaitu antara lain adanya hereditas atau keturunan, ekonomi, sosial, lingkungan fisik dan psikologis, dan juga stimulus penyakit. Sehingga akan ditemukan beberapa gambaran interaksi antara host, agent, dan environment yang seperti ini. Jadi ini ada gambar A, gambar B, C, dan D. Stimulus dapat terjadi sebelum terjadinya interaksi antara stimulus dan manusia. Kemudian tahap patogenesis. Mulai saat terjadinya gangguan host akibat interaksi antara agent dengan host sampai final terjadinya kesembuhan, kematian atau kronis atau cacat. Jadi adanya interaksi antara host dengan agent, antara manusia dengan penyebab penyakit. Perjalanan pada tahap berikutnya yaitu yang pertama adalah pada fase peka. Fase ini penyakit belum berkembang, tapi mempunyai faktor risiko atau predisposisi untuk terkena penyakit. Salah satunya misalnya saja yang obesitas. Faktor risiko ini antara lain adalah karena genetika atau karena etnis. Juga karena kondisi fisik, misalnya lelah, tidurnya kurang, gizinya kurang, kondisinya obesitas misalnya. Juga jenis kelamin. Wanita mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit DM dan rheumatoid arthritis dibandingkan dengan pria, dan sebaliknya pria mempunyai risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan hipertensi dibandingkan wanita. Jadi pada tahap peka ini sebetulnya seseorang belum merasakan sakit, tetapi sangat peka karena berbagai faktor risiko yang ada pada dirinya. Umur juga sangat berpengaruh sebagai faktor risiko. Bayi dan balita yang masih rentan terhadap perubahan environment atau lingkungan mempunyai risiko tinggi terkena penyakit infeksi. Sedangkan pada usia lanjut mempunyai risiko untuk terkena penyakit jantung dan kanker. Berikutnya adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti merokok mempunyai risiko untuk terkena penyakit jantung dan karsinoma pada paru-paru. Sosial ekonomi juga akan berpengaruh. Tingkat sosial ekonomi yang rendah mempunyai risiko terkena penyakit infeksi. Sedangkan tingkat sosial yang tinggi mempunyai risiko terkena gangguan kardiovaskuler dan lain-lain. Karena pada tingkat sosial ekonomi yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk terjadinya perubahan pola konsumsi makanan dengan kadar kolesterol tinggi dan juga kurangnya exercise atau latihan fisik atau gerak.
Untuk menimbulkan penyakit, faktor di atas dapat berdiri sendiri atau kombinasi dengan beberapa faktor lain. Contohnya, kadar kolesterol meningkat akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Kelelahan alkohol merupakan kondisi yang sustainable untuk terjadinya hepatitis. Pada fase subklinis, yaitu fase prasimptomatik, pada fase prasimptomatik atau subklinis, tahap ini manifestasi klinis tidak ada, tidak ada gejala, tidak ada tanda. Jadi sin dan simptomnya tidak ada, tapi telah terjadi perubahan dalam struktur atau fungsi tubuh. Kondisi ini dikatakan sebagai below the level of clinical horizon, artinya sebagai ambang klinis. Fase ini mempunyai ciri yaitu terjadinya perubahan akibat infeksi atau paparan agen yang masih belum nampak. Pada penyakit infeksi terjadi perkembangbiakan mikroorganisme di patogen di dalam tubuh. Pada penyakit non-infeksi merupakan periode terjadinya perubahan anatomi dan histologi atau fisiologi, misalnya terjadinya arteriosklerosis, pembuluh darah koroner, ini pada yang bukan infeksi. Pada fase klinis, pada fase ini terjadi perubahan pada jaringan tubuh, tetap cukup untuk memunculkan simptom dan tanda daripada penyakit. Fase ini dibagi menjadi fase akut dan fase kronis. Berikutnya adalah fase konvalesen, akhir dari fase klinis, yaitu fase konvalesen, dalam arti penyembuhan atau meninggal dunia. Fase konvalesen dapat berkembang menjadi sembuh total, sembuh dengan cacat, atau penyakit menjadi kronis. Disabilitas atau kecacatan atau ketidakmampuan terjadi penurunan fungsi sebagian atau keseluruhan dari struktur tubuh tertentu sehingga menurunkan fungsi aktivitas seseorang secara keseluruhan yang dapat bersifat sementara atau akut, kronis, dan menetap. Sequelae cenderung adanya defek atau cacat pada struktur jaringan sehingga menurunkan fungsi jaringan dan tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas seseorang. Upaya pencegahan penyakit disesuaikan dengan riwayat alamiah penyakit, maka tindakan preventif terhadap penyakit secara garis besar dapat dikategorikan. Yang pertama adalah upaya-upaya preventif primer, yang kedua adalah upaya atau usaha preventif sekunder, dan yang ketiga adalah usaha preventif tersier. Pencegahan penyakit ini dalam epidemiologi merupakan pencegahan dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai perjalanan penyakit. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer, pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar, upaya pencegahan ini dapat berupa pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum dimaksudkan untuk mengadakan pencegahan kepada masyarakat umum, misalnya dengan pendidikan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Pencegahan khusus ditujukan pada orang yang mempunyai risiko dan melakukan dengan cara melakukan imunisasi, misalnya imunisasi terhadap tuberkulosis, difteri, pertussis, tetanus, poliomielitis, morbili, hepatitis, termasuk yang sekarang ini adalah corona, juga sanitasi lingkungan yang kurang sehat dan kecelakaan serta keselamatan kerja. Untuk pencegahan sekunder, tingkat pencegahan kedua ini merupakan upaya manusia untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, untuk menghambat progresivitas penyakit, menghindari komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan. Ini merupakan pencegahan primer. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan pengadaan pengobatan yang cepat dan tepat. Deteksi penyakit secara dini dapat dilakukan
cara penyaringan, pengamatan epidemiologis, survei epidemiologis, dan memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya pada sarana pelayanan umum atau praktek dokter. Mengadakan pengobatan penyakit menular yang terdapat di masyarakat seperti penyakit akibat hubungan seksual, dapat melindungi orang lain terkena penyakit tersebut. Pencegahan sekunder bagi penderita dan pencegahan primer bagi orang yang berisiko terkena penyakit. Pencegahan sekunder banyak dilakukan pada tahap kronis seperti hipertensi dan diabetes. Hal ini karena kesulitan untuk mengadakan pencegahan primer. Berikutnya adalah pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Untuk pencegahan tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah memaksimalkan fungsi organ yang cacat. Yang kedua, membuat protese atau alat bantu ekstremitas akibat amputasi. Dan yang ketiga adalah mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medis. Pencegahan penyakit ini terus diupayakan selama orang yang menderita belum meninggal dunia. Inilah upaya atau usaha-usaha pencegahan penyakit yang kita lihat, kita pelajari dari riwayat perjalanan penyakit secara alamiah. Jadi penyakit itu adanya interaksi antara host dengan agent, yang mana lingkungan yang tidak mendukung maka akan menimbulkan host jatuh sakit. Begitu host jatuh sakit, maka di sini ada apa penyebabnya? Apa penyebabnya host jatuh sakit? Yang jelas terjadi ketidakseimbangan antara host, agent, dan environment. Environment atau lingkungan lebih cenderung mendukung pada penyebab penyakit. Pada awal proses patologis, penyakit menjadi reversible. Ini terjadi proses induksi, kemudian juga proses promosi. Kedua proses ini dikatakan sebagai masa inkubasi. Dan fasenya dikatakan sebagai fase subklinis atau tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Kemudian berikutnya awal penyakit klinis, mulai ada tanda dan gejala klinis, dikatakan sebagai proses ekspresi. Di dalam proses ekspresi ini dikatakan sebagai fase klinis. Dikatakan sebagai fase klinis. Kemudian yang terakhir adalah awal akibat penyakit atau komplikasi, adanya perubahan status kesehatan atau mungkin meninggal dunia. Fase ini dikatakan sebagai fase penyembuhan atau fase cacat atau fase mati. Dari beberapa fase ini dikatakan sebagai masa patogenesis, yaitu mulai dari masa inkubasi, penyakit dini, penyakit lanjut, dan akhir penyakit. Kemudian, di mana letak upaya yang harus dilakukan? Upaya yang harus dilakukan pada fase susceptible dan fase subklinis dikatakan sebagai upaya pencegahan primer. Orang belum jatuh sakit sampai dengan jatuh sakit tapi belum menunjukkan gejala. Hal yang harus dilakukan di dalam pencegahan primer ini bisa melakukan dengan health promotion dan specific protection. Jadi peningkatan kesehatan dan proteksi spesifik intervensinya. Berikutnya melangkah pada fase pada pencegahan primer. Pencegahan primer ini dilakukan pada fase subklinis atau fase tanpa gejala dan fase klinis. Pada fase subklinis tanpa gejala dan fase klinis ini perlu dilakukan pencegahan sekunder. Tindakan yang diambil atau intervensi yang diberikan berupa detection, yaitu early diagnosis dan prompt treatment. Kemudian dalam pencegahan tersier ini dilakukan pada fase klinis dan fase penyembuhan cacat atau fase mati. Intervensi yang diberikan adalah treatment and rehabilitation, juga limitation of disability.
Demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next time.